Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Sukarindra dalam mata kuliah proses manufaktur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang material removal. Ya, dalam konsep dasar proses manufaktur kita ketahui bersama bahwa ada beberapa operasi di mana secara garis umum dibagi menjadi dua, yaitu proses operasi dalam proses pembentukan dan proses perakitan. Dalam proses pembentukan itu dibagi menjadi tiga besar, ada shaping, surface, dan property enhance. Kemudian dalam perakitan ada istilah perakitan permanen dan non-permanen. Dalam hal ini dikenal dengan mechanical fastening. Nah, pada sesi ini kita akan coba bahas tentang proses shaping, di mana fokus kita adalah di material removal. Jadi, material removal itu merupakan cara atau proses pembentukan suatu produk dengan cara mengikis sebagian dari objek atau benda kerja agar bisa didapatkan benda kerja yang sesuai dengan desain. Jadi proses pembentukannya dengan cara membuang sebagian benda kerja. Misalkan materi sebelumnya kita bahas tentang pengecoran. Pengecoran itu tidak membuang sebagian benda kerjanya karena proses pembentukannya langsung jadi suatu produk. Namun dalam kali ini kita bahas tentang material removal atau mungkin dikategorikan dengan kategori machining gitu ya, di mana proses pembentukannya dengan cara membuang sebagian benda kerjanya dibuangnya dalam bentuk chip seperti yang ada di sini. Kemudian seperti kita tahu dalam material removal ada beberapa cara. Misalkan yang pertama ada konsep konvensional, kemudian ada abrasif, kemudian ada non-tradisional. Berarti kalau misalkan tadi ada konvensional, berarti ini yang terakhir nomor poin 3 adalah non-konvensional. Itu diperlukan, non-konvensional diperlukan karena satu dan lain hal, karena di conventional machining tidak mampu. Sebagai contoh, di dalam conventional machining itu ketika proses pembentukannya mengikis sebagian benda kerjanya menimbulkan tekanan dan panas. Nah, sehingga panas karena terjadi gesekan, terjadi tekanan dan panas. Sehingga ketika dalam proses pembentukannya dibutuhkan sesuatu hal yang mungkin sangat tipis, maka ini tidak mampu, nah non-konvensional mampu membuat itu. Nah, sekali lagi, dalam conventional mesin ini, kita hari ini fokus pada topik pertama, yaitu turning and related operation. Nah, dalam proses pembentukan itu kalau misalkan dibagi lagi ada proses menggunakan metode mechanical, yaitu di sini ada single point di mana mata pahatnya satu, kalau multi point itu mata pahatnya lebih dari satu, kemudian ada abrasif di mana ini banyak sekali mata pahatnya. Kemudian ada dengan cara chemical atau kimia, bahan kimia. Jadi proses abrasinya atau proses pengikisannya menggunakan bantuan kimiawi. Ada chemical machining, kemudian ada lagi machining. Jadi kimia menggunakan berbantuan, dikombinasikan dengan listrik. Kemudian yang lain ada menggunakan model panas. Misalkan ada menggunakan laser, itu bisa digunakan untuk model material removal atau electric discharge machine, high energy beam machine. Nah, ini yang kategori ini yang disebut sebagai masuk kategori sebetulnya yang non tradisional
machining. Chemical juga non-tradisional. Baik. Kemudian, tadi sudah saya sebutkan di dalam mechanical ada single point, yang di dalamnya ada turning dan planning. Turning sendiri memiliki nama lain, yaitu bubut sama lathe. Turning atau bubut atau lathe, planning dan shaping ini masuk kategori single point. Nah, kemudian ada multi point cutting, ini yang di dalamnya ada milling, drilling, broaching, sama shaving, di mana kalau kita lihat mata pahatnya itu lebih dari 2, sehingga disebut sebagai multi point. Kemudian dengan cara abrasif, di sini ada grinding, honing, lapping, ultrasonic machining, ini masuk kategori abrasif. Nah, sekarang kita masuk ke turning dulu. Nah, di sini ada contoh video mesin bubut ini menggambarkan di mana proses prinsip kerja dari mesin bubut itu sendiri. Kita lihat bersama, prinsip kerja mesin bubut adalah dengan benda berputar, kemudian mesin melakukan gerak pemakanan. Kita lihat sejenak mesin video dari mesin bubut ini dan beberapa proses pengerjaannya. Ya, itu contoh dari beberapa pengerjaan dalam mesin bubut. Prinsipnya bahwa mesin bubut itu benda kerja berputar, pahat melakukan gerak pemakanan. Nah, ini bagian dari mesin bubut, di mana di sini ada namanya headstock. Headstock ini di dalamnya ada gearbox yang mengatur kecepatan dari spindle di sini. Ini adalah speed control-nya dan ini adalah feed control untuk mengatur gerak pemakanan dari table ini atau meja. Nah, ini merupakan meja, ini adalah tool post, ini namanya tailstock. Nah, tool post merupakan tempat untuk menaruh pahat. Kemudian ada cross slide ini merupakan eretan atas, kemudian yang ini tool post eretan atas, ini eretan melintang namanya cross slide ya. Kemudian ada carriage, itu adalah yang membawa tool post dan carriage slide. Nah, di sini tailstock fungsinya biasanya sebagai penyangga atau center drill. Karena misalkan produk yang dikerjakan panjang, maka butuh penyangga di sisi ujungnya, yaitu bisa menggunakan bantuan tool post. Tailstock. Nah, tailstock juga bisa digunakan untuk melakukan drilling. Nah, salah satu yang bisa kita sampaikan bahwa selain prinsip kerja mesin bubut itu benda kerja berputar dan pahat melakukan gerak pemakanan, di dalam mesin bubut benda kerja terbatas hanya pada benda yang berbentuk lingkaran saja, silinder terutama. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya, mesin bubut
dikategorikan dengan beberapa macam ya. Ini misalkan dari panjang bed itu maksudnya mejanya. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang ini yang panjang. Atau bahkan misalkan dari prinsip kerjanya. Ini misalkan yang standar gitu ya. Kemudian yang ini menggunakan penggeraknya menggunakan sabuk, meskipun sebetulnya semua mesin bubut itu biasanya, dari motor listrik digerakkan ke gearbox itu menggunakan sabuk juga. Namun yang mesin bubut sabuk ini memang kecepatannya ya diatur dengan putaran motor tanpa ada gearbox. Kemudian di sini ada namanya mesin bubut vertikal. Ini hanya masalah prinsip kerja. Jadi tetap di sini benda kerja yang berputar, pahat melakukan gerak pemakanan, yaitu bergerak maju dan mundur. Nah, contoh lain ini merupakan, ada mesin bubut surface tadi di slide sebelumnya disampaikan ada surface. Nah, ini mesin bubut sebesar ini digunakan untuk surface. Nah, yang ini mesin bubut yang ukuran sangat besar ya, karena diameter benda kerjanya sampai melebihi tinggi badan dari operator itu sendiri. Nah, itu mesin bubut yang kategori besar. Dan masih ada yang besar lagi. Silahkan dicari di YouTube atau di referensi lain, masih ada yang ada yang lebih besar. Biasanya untuk pembuatan spare part dari, mesin-mesin yang ada di kapal. Nah, ini, merupakan beberapa operasi pada mesin bubut. Yang pertama ada namanya facing. Facing itu, eee, mengikis bagian depan saja, namanya facing, atau dalam bahasa bengkelnya adalah bubut muka. Kemudian ada taper turning, ini membuat objek dalam bentuk yang tirus. Berikutnya ada namanya contour turning. Nanti di video ditampilkan bagaimana membentuk, lingkaran. Nah, itu kita sebut sebagai contour turning. Dan selanjutnya ada form turning. Kalau kita lihat di sini bentuk objeknya itu, mengikuti dari pahat mesin bubut itu sendiri. Selanjutnya ada chamfering, yaitu di mana proses pengikisan bagian ujung agar tidak tajam atau tidak lancip. Kemudian berikutnya ada cut off, di mana cut off ini adalah proses memotong. Tapi bisa jadi cut off ini ada proses lain yang bukan cut off, itu hanya untuk membuat, alur saja. Misalkan sampai segitu, kedalaman segitu sudah. Misalkan dengan dicapai diameter tertentu sudah, maka itu disebut sebagai pembuatan alur. Selanjutnya yang ini adalah pembuatan ulir. Mesin bubut juga bisa membuat ulir, baik itu ulir dalam maupun ulir luar. Kalau ini membuat alur, yang ini membuat ulir. Kemudian ada boring. Boring ini proses bubut dalam. Bahasa bahasa kita di bengkel adalah bubut dalam. Lalu apa bedanya dengan drilling? Kalau drilling itu dalam kondisi solid kemudian dilubangi. Namun boring itu sudah berlubang dibesarkan gitu kira-kira. Kemudian terakhir ada namanya knurling. Knurling itu artinya itu membuat kalau kita lihat gambarnya di sini nih. Tadinya halus kemudian dibuat saling silang kayak gini. Nah, ini pahatnya sudah berbentuk seperti itu. Jadi ini diputar, ini ikut berputar, tapi karena ini eh, cukup keras dan mempunyai ketajaman tertentu sehingga objek ini menjadi terkikis. Nah, ini contoh. Jadi contoh ini menggambarkan bagaimana proses pembuatan objek ini sebetulnya. Objek ini. Ini ada urutannya ya, angka pertama sampai angka ke-6. Yang pertama misalkan ada fit stop to stop. Jadi kita kita pasang di stopnya atau di dalam cak gitu ya. Kemudian yang kedua, turn main diameter. Ini bubut rata gitu kalau saya sampaikan ini bubut rata. Jadi mengurangi diameter. Kemudian
Berikutnya ada 3, form second diameter. Nah, ini karena ada diameter kedua yang ini ya, maka dibuat seperti itu. Menggunakan form tool. Jadi pahatnya sudah berupa ada sudutnya dan ada apa namanya, panjang tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian di sini, apa namanya, ada spot face ini biasanya tadi saya sampaikan ada center gitu ya. Kemudian proses keempat adalah ngedrill atau pembuatan lubang. Jadi pembuatan lubang. Kemudian, F di sini chamfer tool nomor 5 adalah mengiris bagian yang sini ya, yang sini, maaf yang sini, maaf, yang sini, chamfer, ini prosesnya, kemudian cut off. Nah, kalau udah jadi baru di-cut off. Nah, ini contoh dari proses pembuatan objek yang seperti ini dengan mesin bubut seperti gambar. Namanya apa ya? Mungkin, bisa jadi namanya bermacam-macam, tapi yang prinsipnya ada lubang dan ada diameter berjenjang dan ada chamfer di kanan dan kirinya. Baik, kemudian dalam mesin bobot ada beberapa alat yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada pahatnya, ada berbagai macam jenis pahat gitu ya. Ini bentuknya dan ini bahan. Ada beberapa yang familiar, misalkan dalam mesin bobot itu kita kenal sebagai pahat HSS atau high speed steel gitu ya. Jadi berbentuk stainless steel itu, kemudian dalam prosesnya itu menggunakan kecepatan tinggi sehingga bisa didapatkan kekerasan yang cukup tinggi gitu ya. Itu belum paling keras karena masih ada yang paling keras, ada yang lebih keras lagi yaitu carbide. Carbide biasanya lebih keras. Kemudian ada carbon steel. Carbon steel itu kecepatannya rendah, untuk kecepatan rendah. Ini yang high speed steel bisa untuk kecepatan tinggi. Kemudian ada intan, itu jauh lebih keras daripada yang saya sebutkan pertama dan kedua. Kemudian ada keramik, keramik bisa digunakan untuk pahat. Kemudian dilihat dari bentuknya, pahat macam-macam ya, ada pahat pinggul kiri, chamfer. Tadi kan kalau misalkan form tools itu, nah ini pahatnya didesain untuk membentuk suatu objek tertentu. Nah, ini yang bagian ini merupakan pahat dalam beserta pemegangnya sebetulnya. Loh, tadi ada toolpost. Toolpost fungsinya untuk apa? Menjepit ini, pahat-pahat ini. Yang ini yang dijepit yang bagian sini biasanya. Yang ini pahatnya yang disematkan pada pemegang ini. Jadi pemegang pahat bubut dalam itu pahatnya bisa seperti ini atau bisa jadi langsung seperti yang di sini tapi dengan bentuk khas gitu ya, yang seperti ini. Kalau yang seperti ini bisa disetting sudut kemiringannya jika diperlukan, karena satu dan lain hal. Nah, ini merupakan alat bantu lain. Yang pertama ada cak rahang 4. Cak rahang 4 ini digunakan jika objek itu tidak berbentuk lingkaran sempurna. Jadi oval atau bentuk lain, atau dengan proses pembubutan misalkan bentuk lingkaran tapi yang tidak simetris, itu nanti bisa menggunakan bantuan cak rahang 4. Nah, ini masing-masing rahang ini bisa digerakkan secara manual. Artinya yang sini digerakkan, yang 3 di antaranya berhenti, tidak otomatis satu persatu. Nah, yang ini merupakan cak rahang 3, di mana ini merupakan cak yang otomatis. Jadi digerakkan satu, tiga-tiganya bergerak. Fungsinya untuk memegang benda kerja yang bentuk yang sempurna, lingkaran sempurna. Nah, ini ada proses yang ini dibalik, yang ini terbalik dengan yang bagian cak rahang 4. Ini bisa disetting karena misalkan diameternya cukup besar, ini bisa dibalik posisinya seperti yang di sini, caknya ini, dan bisa memegang objek yang lebih besar dari cak yang ini. Meskipun ini otomatis, yang ini bisa dilepas semuanya dan bisa dirakit kembali sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ini karena otomatis memasangnya harus bersama-sama, harus berurutan dan bersama-sama. Karena memang digunakan untuk memegang benda kerja yang bersifat simetris. Kemudian yang ini, maaf, yang ini merupakan alat bantu jika
objek atau benda kerjanya sangat panjang, yaitu untuk memegang bagian tengahnya. Jadi kalau terlalu panjang di tengah kita kasih penekanan menggunakan pahat, maka bisa jadi terjadi apa ya, lengkungan sehingga dibantu dengan alat ini fungsinya untuk meredam dari, tekanan yang terjadi pada benda kerja melalui pahatnya. Nah, cak ini, contoh dalam proses, pemegangan benda kerja menggunakan beberapa cak. Misalkan di sini ada, yang versi A, ini berarti bentuk lingkaran sempurna ya. Ini seperti ini, kemudian yang versi B, yang tadi cak rahang 3, cak rahang 4, dan cakra. Yang ini bisa menggunakan model collet seperti ini. Jadi dimasukin ketika terjadi tekanan dari sini, maka ini menjadi kuat tertekan di sini. Karena ini sifatnya kayak bentuk tirus. Berarti semakin kedorong ke sana, ini semakin kuat dipegang di bagian ini. Ini contoh beberapa cak yang biasa digunakan pada mesin bubut. Ya, ini keterangannya, mounting through jaw chuck, collet, yang C, kemudian JJ adalah faceplate for no cylindrical, itu di cak rahang 4 ya. Ya, kemudian kita masuk ke dasar perhitungan. Nah, dalam mesin kita belajar basis manufaktur, setidaknya kita akan selain mengerti prinsip kerjanya, maka salah satunya harus bisa melakukan perhitungan. Ini merupakan saya samakan notasinya ada di T, di F, kemudian ada di besar di 0, diameter awal, diameter akhir setelah dibubut gitu ya. Ada N, ada putaran spindle-nya, kemudian ada D kecil ini merupakan D0 min DF, kemudian ada L adalah panjang benda kerja yang dikerjakan. Nah, ini notasi-notasinya. Ada F, gerak pemakanan, ini satuannya dicermati, ada milimeter, putaran per menit, milimeter per putaran, meter per menit ini adalah F, cutting speed, kecepatan potong. Ini meter per menit, ini milimeter per menit. Jadi nanti dalam proses perhitungannya bisa dikonversi menjadi milimeter atau meter semua. Nah, ini dasar perhitungannya ketika kita mencari D atau kedalaman pemotongan, D0 min DF dibagi 2, ini satuannya milimeter. Kenapa dibagi 2? Karena ketika kita mengikis 1 mili, sebetulnya diameternya berkurang 2 kali dari meter, jadi 2 mili. Karena diameter kan begitu 1 mili dikurangi 1 mili, maka yang sini ikut terkurangi. Gitu, kenapa? Jadi dibagi 2. Kemudian kecepatan potong Pi D0 per N, Pi D0 kali N, itu kecepatan potong, ini bagi 1000 karena tadi satuannya meter per menit. Jadi dikonversi terlebih dahulu. Atau kalau mau sudah sama semua, ya nggak perlu dibagi 1000 kalau sudah milimeter semua atau sudah meter semua. Nah, kemudian ada kecepatan putar spindle, ini masih menggunakan formula yang sama dari N ini. Kemudian ada FR, feed rate ya. Kemudian ada putaran spindle kali F. F itu apa tadi? Kecepatan potong. Maaf, bukan ya. Kemudian waktu permesinan TM, L per FR, FR dari sini. Kemudian TM-nya di sini dengan cara lain, Pi D0L per FV. F yang di sini apa tadi? Gerak pemakanan ya, milimeter potongan. Kemudian L per FV. V-nya adalah yang di sini, kecepatan potong. Ada material rate removal, di satuannya milimeter kubik per menit, di mana dalam 1 menit berapa chip yang berhasil dikumpulkan. Ya, ini dasar dari perhitungan mesin bubut. Nah, ini contoh, diketahui ada D0, DF, ini dalam milimeter, kemudian V-nya dalam meter per menit. Ingat tadi ya, satuannya berbeda.
Kemudian F, gerak pemakanannya, kecepatan pemakanannya 0,3 milimeter per putaran. Waktu setup 2,5 menit. Jadi proses pembubutan dengan diameter awal 12,5, diameter akhirnya adalah 12. Panjang yang dikerjakan atau yang dibubut 12 milimeter, maaf, dengan panjang 150 milimeter, kemudian kecepatan potongnya 15,7 meter per menit, kemudian kecepatan potongnya gerak potongnya 0,3 milimeter per putaran. Nah, ini proses pencariannya adalah dengan kita cari dulu D 12,5 min 2 bagi 2 seperti tadi ya. D0 min DF dibagi 2. Ini merupakan D-nya. Kemudian kecepatan putaran kecepatan spindle-nya kecepatan potong dikali 1000 dibagi pi kali D0. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian FR-nya tadi apa? Masih ingat nggak? Jadi di sini FR adalah kecepatan spindle kali F. Nah, di sini 0,3 adalah F dan ini kecepatan spindle-nya. Ditemukan seperti ini, kemudian TC berarti waktu yang bisa diselesaikan. Yang di sini pakai yang ini ya, panjang dibagi F kali R-nya. Jadi ketemu segini itu belum termasuk yang ini. Jadi kalau kita punya panjang 150 mili, kemudian diameter awal 12,5, kemudian diameter awal akhirnya 12, artinya yang dikikis, yang dihilangkan adalah setengah mili, itu dengan panjang 150, kecepatan potongnya 15 cm per menit, maka waktu yang dibutuhkan 1,25 menit. Itu di luar waktu setup-nya. Jadi tinggal ngeng gitu sudah jadi gitu ya. Asumsinya begitu. Nah, pada prakteknya bisa jadi ya segitu. Tergantung nanti setup dari teknis dari di sininya. Jika asumsi waktu persiapan 2,5 menit, maka total waktu pengerjaan untuk kategori semacam ini, maka dibutuhkan waktu 3,75 menit. Nah, ini dibutuhkan ketika kita akan membuat misalkan OPC, Operating Process Chart. Nah, ini beberapa tabel kecepatan potong. Jadi kalau misalkan kita sudah ketahui bahwa bahannya, materialnya adalah baja perkakas, ya kalau pekerjaan kasarnya kecepatan potongnya bisa 25 meter per menit sampai 45 meter per menit. Ya tinggal dipilih aja. Jadi kita basisnya adalah menggunakan material yang digunakan. Kemudian tingkat ketelitian mesin bisa dilihat di tabel ini, dan kemudian silahkan, ini ada latihan dikerjakan. Kemudian saya sudah unggah e-book, bukunya Modern Manufacturing punya Michael Groover, buka halaman 548, nomor 22.1 dan 22.2, dikerjakan sebagai tugas latihan. Salah, benar, tidak ada masalah. Yang penting untuk belajar kita bersama. Demikian untuk material removal, terutama untuk turning, saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.